Pernahkah Anda merasa sudah berusaha keras menyuruh anak melakukan sesuatu, tapi yang terjadi justru anak melawan atau malah pura-pura tidak mendengar? Padahal kita hanya ingin yang terbaik, bukan? Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di Kacamata Hitam. Sebagai orang tua, kita tentu merasa bahagia luar biasa saat anak mau melakukan apa yang kita harapkan. Bahagia itu letaknya ada di sini. Tapi mengapa ya, yang terjadi seringkali justru sebaliknya. Sudah dibilangin baik-baik, anak tetap menolak. Sudah dimarahi, tetap saja tidak takut, tidak nurut. Akhirnya kita pun frustasi sendiri. Lalu apakah masalahnya ada pada anak? Atau sebenarnya cara kita menyampaikan pesan yang perlu dievaluasi? Anak-anak itu unik, mereka tidak langsung menangkap apa yang kita katakan, tapi mereka menangkap dulu bagaimana cara kita mengatakannya. Ya, bukan isi pesannya, tapi rasa dari pesan itu yang pertama kali mereka serap. Ketika kita menyuruh anak belajar dengan cara yang tidak menyenangkan, marah, membentak, mengancam, yang sampai ke hati anak bukan pesan belajarnya, tapi rasa tidak enak dari cara kita menyampaikannya. Otak anak langsung mengaktifkan sistem bertahan, melawan atau lari. Bukan berpikir, bukan merenung, tapi refleks bertahan. Dan tahukah Anda, kalau itu terus terjadi, lama-lama anak akan membentuk keyakinan bahwa sadar bahwa belajar itu tidak enak. Padahal kita hanya ingin mereka belajar. Begitu juga saat kita menyuruh mereka mandi, makan, sikat gigi, atau ibadah. Kalau semua itu dikaitkan dengan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan, anak akan memaknai seluruh aktivitas itu sebagai sesuatu yang menyebalkan. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka sudah lebih dulu mencicipi rasa tidak enak dari cara kita mengajak. Ironisnya, niat kita baik, tapi cara kita menyampaikan pesan itulah yang membuat pesan tidak sampai. Masalah belum selesai, malah muncul masalah baru. Anak enggan, anak menolak, dan kita jadi tambah bingung. Lalu solusinya bagaimana? Apakah semua sudah terlambat? Tentu tidak. Semuanya bisa diubah, asalkan kita pun bersedia mengubah cara kita menyampaikannya. Caranya sederhana. Ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan agar pesan diterima dengan rasa yang enak. Yang pertama, buat anak terpikat. Jadilah bintang iklan di rumah Anda sendiri. Kalau ingin anak suka belajar, tunjukkan bahwa belajar itu menyenangkan. Baca buku dengan senyum, tunjukkan antusiasme, dan biarkan anak melihat Anda menikmati proses belajar. Yang kedua, buat anak merasa butuh. Tawarkan sesuatu yang membuat anak tertarik. Contohnya, "Dek, mau mama bikin pisang goreng kesukaanmu? Tapi belajar dulu sebentar ya." Dengan begitu, anak merasa ada kebutuhan yang bisa dia penuhi melalui tindakan yang kita maksud. Ini bukan manipulasi, tapi seni membangun komunikasi dengan rasa. Karena anak bukan robot yang bisa langsung paham perintah. Mereka manusia kecil yang sedang belajar mengenal dunia, termasuk mengenal cara kita menyampaikan cinta. Jadi, yuk kita sebagai orang tua mulai mengevaluasi diri. Jangan-jangan selama ini kita terlalu fokus pada isi pesan, sampai lupa membungkusnya dengan kehangatan. Anak punya hak untuk menerima atau menolak pesan kita, tapi kita sebagai pengirim pesan bisa belajar jadi lebih kreatif, lebih sabar, dan lebih menyenangkan. Karena sesungguhnya yang paling penting bukan seberapa keras kita menyuruh, tapi seberapa hangat kita menyampaikan. Terima kasih sudah menonton. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, bantu share agar lebih banyak orang tua yang bisa belajar bersama. Dan jangan lupa, jadi orang tua bukan soal sempurna, tapi soal terus mau belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.